Halo Kak, Oke. baik belum? Masih belum. Suaranya putus-putus. Suaranya kayak masuk nggak masuk gitu. Kalau videonya udah lancar gitu. Cuman suaranya jelas sih. Tadi aku suruh yang lain nonton live-nya. Cuman katanya suaranya jelas. Oh iya, ya udah ya udah. Kita Sekarang coba lagi ya. ya. Kalau di tempat aku sih masih agak masuk nggak masuk gitu suaranya. Si Mas. putus-putus sih. Oh iya, coba Mungkin sinyal aku juga ya. yang nonton kali. Yang nonton putus-putus. Guys, Coba yang nonton, coba guys, kalian kasih tahu putus-putus nggak suaranya? Udah aman. udah aman Ini belum? tadi ada yang nanyain nih, kira. Ada yang nanyain itu ceweknya ya bang katanya. Bisa-bisanya mereka mikir. Aku baru Aduh, kenal kenal. nggak ini banget, nggak kena filter. Keren. Kok putus-putus? Iya, kok suara Kira sih dia abang putus-putus gitu. Nggak tahu Oh, suara abang lancar nggak dikira? di aku lancar suara abang. Lancar ya. Suara Kira di sini yang putus-putus gitu. Videonya juga ada mulai buffering tuh, kalau yang abang lihat ya. Buffering nih Kira. Ini aku coba pakai jaringan pribadi, bagus nggak? Oh, oke Ini aku oke, coba udah pakai. better sih. Sekarang Oke. udah better sih kayaknya. Oke oke, Mm-mm. kita mulai aja lah ya. Iya, Halo Kira, gimana kabarnya hari ini? baik Kak. Kakak gimana? Baik, baik juga, Alhamdulillah. baik baik. Coba Kira perkenalkan dulu dirinya. Wah, informal sekali ya. Halo, nonton aku Kira. Aku manajernya satu e-sport untuk saat ini. Hmm. Kira udah berapa lama jadi manajer satu e-sport? Jadi manajer ya. Kayaknya udah Hmm. hampir masuk 7 bulan deh Kak. 6 bulan, sorry 6 bulan. Oh, oh udah satu semester juga lah ya. Jadi community. Saya sih Sebelumnya ada posisi nggak Kira di satu e-sport sebelum jadi manajer gitu? sebelumnya enggak sih di satu e-sport belum pernah jadi apapun. Berarti diundang langsung jadi tim manager sebagai tim manager satu e-sport gitu ya? Iya, benar. I see, I see, I see. Kira ini panggilannya Kira ya? Sebenarnya namanya Selfie, cuman lebih enak kayaknya lebih akrab dipanggil Kira deh. Dipanggil Kira ya. Hmm. Oke, nggak masalah. Kira tahu Death Note nggak? Death Note tahu? Anime itu Tahu. yang Iya benar. Itu nama antagonisnya itu Kira. oh iya oh iya. Nah, Iya. Ini Kira mesti putus-putus. Mungkin ada masalah mic ya. Kalau videonya sih lancar, tapi kalau dari suaranya putus-putus kalau dia abang itu. kalau kayak gini masih putus-putus nggak? Tes tes tes. Eh, Sini aman sih. Sini aman, aman-aman. Tapi tadi kadang-kadang kayak ada putus-putus gitu. Oh iya. Jadi Memang mungkin benar. ya. Tapi videonya lancar gitu loh. Videonya lancar tapi audionya doang yang masuk nggak masuk gitu. Oke. Kita coba Kira Kira umurnya berapa tahun nih sekarang? berapa tahun? Sekarang aku 21 Kak. Oh, 21. Oke. Berarti aku lebih tua. Iya dong. Iya Oke. dong. Kelihatan ya tuanya itu. Kira kesibukan lainnya apa nih selain jadi manajer tim Aku satu saat e-sport? ini lagi kuliah plus juga ada kerjaan utama Kak. Jadi satu e-sportnya Oh, sebenarnya sampingan doang. I see, I see. Itu kuliah di mana Kira? Aku di potensi utama. Oh, di UPU. Itu jurusan? Psikologi. Ih, psikologi juga. Oh iya, abang psikologi juga ya. Psikologi. Abang Oh, psikologi di USU. Udah mau tamat sih seharusnya ya. Nah, Kira kerjaan lainnya kerja apa? aku tuh kerja sama kakak, jadi kerjanya tuh sebenarnya kayak nganter makanan ke panti asuhan gitu.
Oh, itu kerjanya volunteer atau part time Dibilang volunteer juga atau enggak sih. Tapi kerjanya tuh tiap hari gitu, misalnya dari jam makan siangnya anak-anak panti, terus jam makan sorenya. Jadi satu hari itu ada 2 kali jalan, siang sama sore. I see, I see, I see. Itu paid tapi ya? Paid atau gimana? Aku bingung juga sih Atau emang sebenarnya. cuma untuk nolong juga? Jadi Cuma sistemnya untuk tuh emang bantu-bantu doang? kakak aku yang jadi bagian kayak Oh, mengatur sama I pantinya see, I see, I gitu. see. Berarti Kira bantu lah gitu ya, bantu Heeh, kakak heeh. kerja. I see, I see, I see. Itu berarti Zira apa enggak, Kira apa enggak merasa kesibukan? Kayak ada kuliah, terus ada bantu kakak, terus ada diminta jadi manajer tim satu e-sport gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang padat banget ya padat, cuman kadang tuh dari akunya pinter-pinteran nge-manage waktunya. Ya, iya, iya, iya. Duh, buffering lagi Kira. Ntar ya guys, ini buffering. Nah, oke. Kira live guys. Bentar ya guys, ada masalah teknis. Bagi kalian yang pengen tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar ya. Tanya ke Kira atau tanya ke akunya, terserah kalian. Oke. Halo, Halo Kira, maaf banget ya keputus. jaringan aku emang lagi aneh. Aku udah pakai wifi, udah pakai data seluler, cuman kayak kayak tetap kayak gitu. Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih bisa kita lanjut kok. Sekarang udah Tapi sekarang aman udah aman jaringannya. ya? Sekarang udah aman belum? Sekarang sih aman sih seharusnya. Nggak Setengah putus-putus jam lagi lagi sih ke depan sekarang. nggak tahu sih ya kayak mana jaringannya. Iya, iya, iya. Kita lihat aja. Terus Kira motivasi menjadi e-sport team manager itu gimana? Apakah emang Kira kayak, ini ada tawaran jadi team manager, udah terima aja gitu? Atau emang ada hal lain yang memotivasi Kira untuk jadi team manager gitu? Sebenarnya kalau motivasi nggak ada sih, cuman kebetulan kan kemarin tuh aku sebenarnya jadi manajer iseng doang, pengen bantuin satu tim aku dulu, nama timnya tuh BCL. Sekarang udah satu e-sport Hmm, BCL. Nah dulu tuh kan kita berdirinya sendiri ya. Nah aku jadi kayak ngelihat mereka ya, tuh ya. kasihan kalau kayak mesti nyari turnamen sendiri-sendiri. Jadi aku ini aja suka relawan bantu mereka buat nyariin turnamen kayak gitu. Terus ternyata dapat tawaran dari satu e-sport buat satu tim plus manajernya Hmm, gitu. Nah, masuklah ke sini. I see, I see. Berarti sekarang di satu e-sport, Kira ngurusin satu tim doang atau lebih dari satu tim? Sebenarnya 2 tim, cuman karena satu tim kita baru-baru ini aja farewell, jadi aku sekarang cuma fokusnya untuk satu tim doang. Oh, cuma di fokus satu tim ya. Mm-mm. Kira sebelumnya, sebelum jadi tim manager nih di satu e-sport, ada pengalaman nggak di e-sport? Aku dulunya sebenarnya masuk ke Prosin waktu aku main PUBG. Oh, main PUBG. Hmm. Itu terus kenapa nggak lanjut? Kenapa nggak lanjut ya? Awalnya tuh kan aku ngetim di ladies ya, tim-tim ladies gitu di Hmm. Prosin. Terus habis itu aku keluar dari sana karena emang kontraknya udah habis juga dan nggak pengen lanjut. Terus akhirnya aku coba ngetim offline tuh. Timnya itu isinya tuh cowok-cowok semua. Nah, kebetulan tim itu bubar tuh karena leader aku itu meninggal, yang deket banget sama leader. Nah, jadinya kayak setiap kali main PUBG tuh jadi gak mood lagi. Jadi akhirnya aku putusin buat berhentiin main PUBG aja karena emang udah nggak nemuin funnya lagi semenjak Hmm. leader aku tuh gak ada lagi gitu. Berarti kayak tiap
kali nengok PUBG atau mulai buka PUBG kayak teringat Iya, aja gitu jadi sedih gitu. kenangan-kenangannya gitu. Karena emang sama mereka tuh kayaknya udah deket banget. Kayak bener-bener keluarga tuh dapet banget. I see, I see, I see. Itu sebelumnya di yang pakai kontra itu di tim mana, Kira? Sebelumnya aku pernah main PINC tuh di timnya PG Barracks, kalau abang tahu. Nggak Nah, tahu sih ya, Bang. Jarang ngikutin PUBG. oke. Yang habis setelah itu, setelah dari PG Barracks, aku di Amsco. I see, I see. Berarti udah, itu dari tahun berapa Kira? Pas pertama kali Kira di pro scene di PUBG itu di tahun berapa? Kalau di Prosin aku 2019. Oh, 2019 ya. Terus berhentinya itu di tahun? 2021 akhir. 2021 Berarti, pertengahan, maaf. berarti udah sekitaran 2 tahun juga Kira di pro scene ya. Iya, segitulah, Kak. Segitu. Terus untuk kedepannya emang belum ada niat lagi untuk masuk ke pro scene atau coba lagi ke pro scene gitu? Gimana ya? Menurut aku, untuk aku yang umur 21, kayaknya aku udah nggak cocok lagi sih untuk main-main game gitu. Karena menurut aku kayak rezeki aku tuh bukan di sini juga. Buat jadi pro player tuh rezeki aku nggak di sana. I see, I see, I see. Dulu kayak main PUBG itu bagian dari hobi Kira nggak? Iya, hobi aku. Berarti karena ada satu kejadian yang bikin Kira agak trauma, jadi terakhirnya nggak main lagi, nggak ninggalin hobi itu gitu ya? Sebenarnya itu alasan utamanya. Alasan keduanya emang karena aku udah, kalau kita main game ini kan kita pengen nyari fun-nya kan gitu. Nah, sedangkan di sini kalau misalnya dulu aku jadi player berkontrak tuh rasanya tuh aku nggak dapet fun-nya di situ. Jadi aku nggak. Iya. Benar. Karena kalau udah di pro scene tuh kayaknya udah beda gitu gameplaynya dibandingkan main-main kasual biasa gitu kan ya. Terus waktu kita juga tersitanya kan lebih banyak kan kalau kayak latihan segala Benar. Berarti kayak sekarang emang jadi tim manajer satu e-sport itu kayak karena emang pengen bantu tim aja deh awalnya gitu ya. Awalnya kayak gitu, iya. Terus sekarang juga masih pengen bantu kan? Tapi maksudnya ada hal lain nggak kayak misalnya? Awalnya karena pengen bantu kan. Terus sekarang makin jalan kok jadi sayang gitu. Kayak gitu. Jadi susah buat lepas dari anak-anak sekarang. I see. Iya, udah dianggap idol nih kamu sama Dianco. Kira idol. Terus Kira ada role model nggak? Role model? Ini dalam manajer atau misalnya pro player gitu? Apapun deh. Apapun ya. Role model aku kayaknya nggak ada sih, Kak. Aku soalnya ngefans sama diri aku sendiri. Oke. Gak apa. Itu namanya self love. Banget. Oke. Berarti kayak ada nggak sih kayak Kira itu berarti nggak ada kayak Kira lihat entah orang-orang influencer gitu, iya aku pengen tuh kayak dia gitu. Nggak pernah merasa kayak gitu? Aku nggak suka sih. Aku kalau misalnya netapin kayak aku pengen deh jadi kayak dia tuh, malah aku ngerasanya kayak aku ngebandingin value-nya diri aku sendiri tuh. Jadi that's why aku nggak pengen nge-role modelin orang. Oke, keren. Karena itu satu langkah untuk self love, itu satu langkah untuk menerima diri kita gitu kan ya. Bagus. Tidaknya mental Kira nggak bakal kenapa-napa karena akibat orang lain gitu. Karena banyak orang itu terkena mental itu karena hal tersebut, karena banding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan. Nah, terus Kira sebagai e-sport team manager itu ngapain aja kerjaannya Kira? Selain cari turnamen tadi kan Kira bilang. Biasanya kalau misalnya di online tuh yang nyariin scrim buat anak-anak. Terus kalau misalnya kerjaan di offline ya paling bangunin anak-anak sebelum turnamen. Ngingetin makan. Udah kayak paket lengkap ibu sih sebenarnya. Mamanya, kalau di GH aku yang jadi mamanya. Iya. Berarti Kira juga stay di GH ya? Aku enggak, cuman hampir setengah waktu aku tuh di sini. Jadi selesai aku kerja, habis itu aku kuliah, selesai itu aku baru ke sini. Iya. Berarti tiap hari Kira ke GH ya?
Mungkin dalam 1 minggu bisa 5 sampai 6 hari sih di sini. Jadi paling waktu liburnya aku Ah, di sini. itu kira tidur juga di GH atau gimana? Atau cuma Enggak. kerjaannya? Jadi tuh biasanya kalau Enggak. jam 10, jam 11 tuh aku pulang. Sekira Ah, I see, I anak see. udah selesai, aku pulang. I see, I see, I see. Itu berarti kayak ya yang berhubungan dengan jadi ibu dari anak-anak yang mau turnamen lah ya gitu. Bener. I see, I see, I see. Itu termasuk dengan menyiapkan makanan mereka dan lain-lain Iya, nggak? bener. Oh iya. Lihat memang udah ada kakak yang masak, jadi aku tinggal ngingetin doang. Ah, Kalau di turnamen ingatin doang. mereka mau makan apa, aku cariin gitu. Pokoknya segala Hmm, kebutuhan player saat turnamen itu aku siapin semua, apapun yang mereka butuhin. I see, I Jadi see. Jadi sebenarnya pas jatuhnya mereka, babu sih, pembantu sih. Manajer tuh cuma iya, kata kerennya aja bahasa Inggris manajer. Indonesia enggak, bantu. enggak dong, enggak membantu dong. Itu istilahnya kayak orang tua. Karena emang kiranya sayang sama mereka kan, kira bilang gitu. Iya, sayang banget. Jangan bilang babu walaupun itu kenyataannya itu. Oh iya, banget ya. Iya, harus ini publik, jadi harus agak gimana. Oh iya, jaga image. Jaga image, jaga image. Oke, terus Kira pas Kira ini jadi e-sport team manager, gimana tuh pendapat keluarga Kira? Mama, Pas di Prosin deh, Kira kan awalnya pas di Prosin kan? Itu gimana pas mereka lihat Kira di Prosin? mama tuh, aku kalau sama papa kan emang gak deket ya. Kalau sama mama tuh, mama tipikal orang yang apapun yang aku kerjain, dia percaya sih, puji Tuhannya. Hmm, Jadi apapun misal aku masuk ke prosin atau aku main game, dia percaya sama aku kalau memang aku bisa menghasilkan ketika aku ngerjain sesuatu gitu. Jadi nggak ada larangan sih, cuman paling kayak ngomel-ngomel dikit doang. I see, I see, I see. Kalau dari tim Kira ada nggak tim yang Kira tim yang Kira monitor deh? Ada nggak yang orang tuanya itu menolak dia untuk ikut di Prosin gitu? Kayak Ah, susah banget yakinkan orang tuanya gitu. di satu e-sport ya. Iya, ada nggak? Untungnya awalnya memang kan ada sih beberapa orang tua yang memang apa ya, yang aku harus laporin terus anaknya ngapa-ngapain. Cuman sejauh ini sih ketika aku udah yakinin mereka kan pas anak-anak sign kontrak tuh kontraknya juga dibaca sama orang tua kan. Jadi jelas ini Benar-benar. mau kemana. Jadi orang tuanya juga percaya sama anaknya. Sampai sekarang belum ada sih yang sampai kayak bener-bener ngelarang. Mungkin kalaupun ada yang marah, biasanya marah ngomel tuh karena anak-anak pulangnya kemalaman. Karena kan biasa turnamen offline itu kita nggak tahu sampai jam berapa kan waktunya. Benar-benar benar. Ada yang sampai bener-bener jam 11, jam setengah 12. Jadi orang tua tuh pasti ngomel lah kalau kayak gitu, orang tua manapun. I see, I see. Jadi Kira kayak berhadapan dengan orang tua mereka juga gitu ya? Untuk beberapa player iya. I see. Untuk beberapa player emang nggak terlalu ketat juga orang tuanya, makanya nggak perlu Kira handle gitu ya? Iya, untuk beberapa orang tua yang emang udah percaya sama anak-anaknya, jadi nggak masalah. I see, I see, I see. Terus menurut Kira nih, kan mungkin Kira udah nengok sama tim-tim lain gitu kan. Terus manajemen yang baik menurut Kira itu gimana? Terus yang buruknya juga gimana gitu? Manajemen yang buruk sih sebenarnya menurut aku apa ya, nggak ada sih manajemen tuh yang benar-benar baik. Maksudnya di tiap e-sport manapun juga pasti kan ada plus minusnya kan ya. Cuman kalau bisa digolongkan yang buruknya mungkin manajemen yang nggak mau dengerin player sih. Maksudnya manajemen yang memang mau menang sendiri gitu. Kadang ada beberapa manajemen yang aku temuin tuh yang kayak apa ya, bener sih semua e-sport tuh emang manajemennya nerima hasil doang. Cuman kadang ada yang bener-bener manajemen tuh kalau misalnya hasilnya nggak baik tuh bener-bener kayak di punishment abis. Padahal seharusnya kan nggak gitu. Kadang ada anak player-player tuh yang udah berusaha, cuman emang nggak rezekinya kan di situ. Nah, manajemen Benar-benar. menurut aku sih kayak gitu ya, yang emang nggak bener-bener nggak bisa terima apapun hasilnya yang player kasih gitu. Kalau yang baik satu e-sport sih, maksudnya di sini ya, bukan ngebanggain, cuman dari semua e-sport yang pernah aku masukin, masa nggak semua, yang pernah aku masukin aja ya, kayak di satu e-sport nih
kayak nggak akan marah loh walaupun hasilnya memang kalah. Cuman mungkin kecewa iya, cuman nggak pernah ada yang punishment yang sampai kayak gimana-gimana ke playernya. I see. Berarti Kira ada kasih kayak pep talk gitu nggak sama anggota-anggota yang mau turnamen gitu? Kayak kata-kata yang nyemangatin anggota-anggota yang mau turnamen gitu. Justru nggak harus disemangatin. Kebetulan tipikal player-player di satu e-sport tuh harus dijatuhin dulu mentalnya baru bisa naik. Kalau Iya. disemangatin ntar jadi keenakan. I see. Oke. Mungkin beda-beda ya tiap tim Iya, gitu. tiap Mungkin karakteristik tim satu e-sport itu gitu ya. kebetulan di sini mah I agak see. lain sih bang. Iya. Nggak apa-apa sih, emang tiap tim itu beda-beda karakteristiknya gitu kan. Oke, berarti Kira itu emang berniat nanti di psikologi itu ngambil PIO ya, psikologi industri dan organisasi. Kayaknya sangat manajemen banget nih. Iya. Concernnya sekarang emang lagi di Pio sih. I see. Terus Kira apa sih tadi? Ada kalau misalnya nih ada beberapa anggota yang mungkin Kira nampak agak patah semangat gitu. Itu apakah Kira yang nge-handle atau gimana? Kayak Kira coba tanya keluh kesahnya atau gimana? Sebagai manajer emang udah tugas aku sih sebenarnya untuk mendekatkan diri ke player kan. Cuman kalau misal ada player yang tiba-tiba patah semangat karena entah mungkin kalah turnamen atau performanya turun, biasanya aku kasih waktu dulu karena nggak baik menurut aku untuk kita langsung ngobrol ke player ketika memang dia ada masalah. Jadi lebih baik aku kasih waktu dulu. Apalagi kan 100% player yang aku pegang kan cowok semua. Nah, setahu kita kan cowok emang butuh waktu dulu kan biasanya. Kayak gitu. Nah, kalau memang misalnya kayak aku udah ngasih dia waktu 3 hari atau 4 hari, setelah itu aku baru ngobrol sama dia ada apa gitu. Untungnya di satu e-sport sendiri anak-anaknya percaya sih sama aku, jadi apapun yang terjadi di rumah, di keluarga, mereka ceritain ke aku, ataupun sama pacar mereka ada masalah, mereka tetap cerita ke aku. Itu ada yang nanya tuh dari Erzan, Kak Kira udah ada pacar? Itu di luar pertanyaan sih Bang Jan. Aduh. Terus terus apa sih hal yang sulit bagi Kira, kayak paling butuh banyak energi nih dalam mengerjakan tugas ini sebagai tim manager gitu? Sebenarnya kalau misal untuk jadi manajer tuh nggak ada tugas yang sulit-sulit banget, karena kan sebenarnya kita cuma perlu prepare tuh ketika emang di luar game doang kan. Kalau di dalam game kan udah tugasnya coach. Nah, yang paling buang energi sih nggak ada, cuman kadang tuh yang kalau misalnya kayak aku, kalau misalnya pagi sampai dari jam 10 sampai jam 5 kan panti, terus jam 6 9-nya kan ini kuliah dulu. Nah, selesai jam 9 tuh aku ke GH lagi kan, mau ngurus scrim atau turnamen. Kadang itu sih yang nyita energi aku habis-habisan, kayak sampai pulang rumah tuh bawaannya langsung pengen tidur, karena kan udah seharian gitu. Ya. Kalau dengerin keluh kesah player itu nggak bikin Kira capek gitu? Justru karena kita sebagai orang psikologi maksudnya lebih seneng nggak sih dengerin orang cerita, karena kayak ngebawa pengalaman orang ke diri kita tuh kayak lebih asik aja gitu. Jadi kita bisa tahu banyak hal dari cerita-cerita orang lain. Itu benar, tapi kadang-kadang kayak abang itu ada banyak juga temen yang cerita gitu kan keluh kesahnya. Tapi kadang-kadang kalau kebanyakan itu jadi kayak, aduh gimana gitu, kayak capek juga. Kayak emosinya orang-orang, emosi negatifnya orang-orang tuh nempel di aku, kadang bisa capek. Cuman sejauh ini kalau untuk anak-anak ya, mereka karena anak-anak yang kulbet, jadi ceritanya nggak banyak-banyak banget, seadanya aja gitu. Jadi nggak nyita banget. I see. Kalau apa energi positif yang ada nggak energi positif yang bisa Kira dapat dari menjadi manajer satu e-sport gitu? Kalau misalnya apa ya, energi positifnya kalau misal aku lagi marah tuh anak-anak kayak suka nyemangatin, Kak jangan marah, maaf kayak gitu. Jadi sebagai ibu juga jadi lulu kan. Kayak capean misalnya beli kesana kesini, ngambil ini ngambil itu, anak-anak bilang kayak udah kakak duduk aja, aku yang ngambil, kayak gitu sih biasanya yang buat aku jadi I see. Itu juga yang bikin betah jadi manajer di situ ya. bener. Anak-anak bandel
cuman sebenarnya tuh anak-anaknya tuh lembut-lembut semua, cuman kelihatannya aja dari kayak nggak peduli, but cuman dia I see, I see, I see. Terus Kira hobinya apa aja nih? Kayak kemarin kan hobinya itu main PUBG. Selain itu, ada lagi nggak hobi Kira? hobi aku yang lain apa ya? Traveling mungkin aku suka jalan-jalan. Traveling. Oke. Oke, no more question soal itu deh kalau gitu. Kalau soal game Kira main game apa aja? Untuk saat ini aku fokusnya masih Mobile Legend doang sih. Karena PUBG kan emang Mobile Legend doang. Hmm. Ada komentar dari Bang Febri tuh, naik gaji nih nggak? Naik gaji nggak nih manajer satu? Harusnya sih. Iya, iya, iya. Halo Bang Tamado. Tuh ada yang ngajak jalan tuh, Kira. Tadi kan hobinya jalan-jalan kan ya? Bener juga. Cuman nggak. Terus berarti sekarang Kira suka banget deh dengan posisi tim manager Kira sekarang ya? Nggak ada kepikiran untuk out dulu untuk saat ini gitu? Mungkin setelah kalau misalnya kalau misalnya memang tahun depan bisa aku selesaikan skripsi aku, mungkin aku bakal cabut dari sini karena aku emang tujuannya nggak mati di Medan, pengennya di luar. I see. Ini manajer dari satu e-sport ya guys, bagi yang belum tahu. Berarti Kira di sini sistemnya kontrak ya di satu e-sport? Iya, sistemnya kontrak, Kak. Kontraknya itu berakhir di kapan? Jangan dicoba cari tahu, Kakak. Itu rahasia. Oh iya, siapa tahu mau spill kan ya. Terus, wah, Bang Tamado tuh ada bilang mau ditinggalin. Emang harusnya ditinggalin sih ikut sini. Terus Kira ada nggak langkah-langkah awal yang wajib dilakukan sebagai seorang tim manager? Kayak misalnya Kira nih di awal-awal jadi tim manager tuh, kayak apa aja sih hal-hal utama yang Kira lakuin sebagai tim manager di situ? Yang pasti yang pertama itu kita mulutnya harus manis, karena kan kita pasti butuh ngomong sama orang kan, kita mesti nyari relasi juga, gitu. Itu yang pertama. Kedua, kita harus bisa bersosialisasi sih, sama mulut manis, cuman kita nggak boleh diem gitu. Kalau jadi manajer kita harus banyak ngobrol sama orang, sok asik sama orang juga kadang perlu, karena itu kan buat koneksi kita juga ke depannya kan. Terus yang ketiga, benar-benar harus bener-bener disiplin sih, karena kalau misalnya di sebuah e-sport tuh yang bener-bener harus disiplin tuh yang manajernya, karena kalau yang handle player kan emang manajer. Kalau manajernya nggak disiplin, pasti playernya juga nggak akan bisa disiplin. I see. Berarti kayak, ya benar-benar. Kalau misalnya turnamen nih, kalau Kiranya aja telat bangun, otomatis tim-timnya juga pada telat bangun gitu kan ya? Benar. Kayak gitu contohnya. Iya. Iya. Terus kalau sebagai tim manager di awal bukannya itu Kira perlu ngumpulin data-datanya dulu gitu ya? Kayak misalnya, atau itu udah ada pas Kira sebelum join gitu kan, sebelum jadi timnya, itu Kira yang ngumpulin data-datanya atau emang mereka udah kumpulin duluan gitu? Enggak. Kayak kumpulin datanya misalnya, Kira yang ngumpulin. Di grup, jadi aku tinggal list doang apa yang harus mereka isi, mereka tinggal isi langsung kirim ke aku. Itu ada nggak sih yang kayak lama banget nih anak ini kirimnya gitu? Kayak udah diingatin berkali-kali pun lama banget kayak. Ada nggak yang kayak gitu? Karena aku tipikal manajer yang sangat cerewet, kadang kalau aku ngasih kayak peringatan tuh aku cuman kasih peringatan tuh 1 kali doang. Kalau misalnya aku udah bilang 1 kali, udah aku bilang nih, terus nggak dikerjain, terus habis itu aku ingetin lagi, mereka pasti langsung kerjain. Nggak ada yang sampai kayak bener-bener berminggu-minggu baru itu nggak ada. I see. Berarti ya antara emang merekanya itu nurut atau emang Kiranya itu tegas banget untuk didik mereka gitu ya? Dibilang tegas enggak, cuman kayaknya emang player tuh pada capek aja kalau dengerin aku cerewet, karena aku cerewet parah banget kayaknya. Ngetiknya bisa sejam soalnya. I see. Oke. Terus yang buat to-do list Kira sendiri itu Kira atau ada instruksi dari orang lain? Kayak misalnya, nih hari ini aku harus ini, atau itu ada kayak perintah dari atasan gitu, kayak Kira itu harus ngapain ini hari ini gitu? Keduanya sih, kalau misalnya nggak ada
kayak suruhan dari atasan, kadang kan mau bilang ada photoshoot baru, nah kayak gitu kadang aku masukin ke to-do list. Cuman kalau emang nggak ada kegiatan apa-apa ya aku udah tahu harus ngapain, karena emang basic manager juga tugasnya tuh bisa dikerjain semua orang kayaknya, karena tugasnya nggak ribet-ribet banget. I see, I see, I see. Terus apa aja sih yang wajib dimiliki seorang tim manager kalau menurut Kira? Selain dari mulut manis tadi Yang atau paling pandai penting mencari relasi? paling penting koneksi, karena gini, kalau kita masuk ke e-sport tapi kita nggak bisa nyari koneksi atau kita nggak punya koneksi, ya buat apa sebuah e-sport tuh ngekontrak kita, karena kan mereka ngebeli kita artinya juga ngebeli relasinya kita gitu loh. Benar, benar, benar. Terus relasi seperti apa sih yang Kira maksud di sini? Boleh kasih tahu nggak? Ya satu yang kayak kita punya channel entah ke pro apa, contohnya kalau dari Mobile Legends ya, kita harus bisa punya channel ke pusatnya, entah ke Muntun atau ke anak Muntun yang kayak gitu. Terus relasi ke tim manager e-sport lain, entah tim e-sport MDL, MPL, karena kan one day kita juga bakal butuh informasi dari mereka kan, kayak informasi turnamen segala macem. Nah, kita harus jalin hubungan kuat di situ biar jadi kita mau ngapa-ngapain ke depannya tuh, kalau misal aku bingung tentang sesuatu, kita bisa langsung tanyain ke tim manajer yang lain. I see. Kalau misalnya ngajak sparring juga langsung ke tim manajer lain ya? Iya, benar. I see. Terus ada persiapan tertentu nggak? Kayak sebelum ikut turnamen apa aja sih yang harus dipersiapkan dari Kira sebagai manajer gitu? Kalau aku yang pertama dari rumah udah pasti bawa doa ya, karena aku nggak mau tim aku kalah. Itu yang pertama. Selain yang itu? kedua biasa nyiapin apa yang bisa disiapin sih, kayak perlengkapan anak-anak kayak colokan sambung, chargernya mereka semua diingetin, HP-nya diingetin. Soalnya kadang player bisa lupa bawa HP sendiri, padahal itu HP dia. Benar. Terus bawa Okay. kipas atau bawa bedak kayak gitu. Pokoknya segala yang diperluin saat turnamen offline gitu. Atau kalau misalnya online, paling yang dipersiapin kayak ngingetin coach untuk datang lebih awal, ngingetin player untuk kumpul di ruang latihan. Kayak gitu sih paling. Oke, berarti hubungan Kira sebagai tim manager sama coach-nya itu gimana? Kayak apa aja sih kerjaan-kerjaan Kira sebagai tim manager yang berhubungan dengan coach-nya gitu? Karena Bang Simon ini adalah abangku, jadi nggak banyak sih yang harus aku atur ke dia, karena kebetulan dia memang coach yang pintar. Jadi mungkin ada beberapa hal yang missing yang harus aku ingetin, cuman rata-rata tuh biasanya dia bisa kerjain sendiri tanpa aku harus ngingetin, karena dia udah bertanggung jawab dan profesional juga sama tugas dia. Puji Tuhannya sih kayak gitu yang aku dapat ini. I see. Jadi kalau misalnya nih ada kasus antar player, antar anggota player gitu kan, itu ada konflik gitu kan, itu yang ngurusin yang nyelesain konflik, yang bantu nyelesain konfliknya itu Kira sebagai tim manager atau coachnya gitu? Kalau misalnya untuk kayak gitu, kalau misalnya tentang in game ataupun out game, itu biasanya Bang Simon yang ngurus, yang ini permasalahannya. Cuman kalau emang Bang Simonnya kadang juga udah buntu, biasa aku yang nengahin masalah anak-anak. Cuman kalau bilang aku yang nyelesain sih enggak, karena biasanya anak-anak bisa selesain masalahnya sendiri karena udah besar. Cuman biasa aku sama Bang Simon tuh ada cuman untuk nengahin doang, ini salahmu. Jadi masing-masing playernya juga tahu salahnya di mana, ya terakhir maaf-maafan gitu. I see. Sejauh ini nggak ada player yang kayak apa banget sama Kira gitu ya? Apa sih namanya? Kayak apa ya? Kayak nggak suka banget nih sama Kira, atau kayak misalnya kayak mana sih bilangnya? Ya nggak suka sama Kira deh istilahnya. Kayak nggak ada player yang sejauh ini nggak suka sama Kira gitu. Mungkin di awal dulu karena memang anak-anak belum tahu aku, anak-anak di tim satu e-sport ya yang bukan BCL tuh kan memang belum kenal aku banget kan. Maksudnya cuma tahu-tahu doang, dan ada beberapa sifat aku yang mungkin mereka nggak suka dari cara aku nge-manage mereka, waktu mereka atau apapun ada dulu. Cuman sekarang karena aku udah bonding sama anak-anak juga, jadi anak-anak tuh udah feel free aja sama aku. Nggak ada yang kayak aku nggak suka Kak Kira kayak gini, karena sejauh ini emang nggak ada sih. Soalnya tiap minggu atau tiap bulan juga aku sempat nanya ke anak-anak gitu, karena emang rutin aku nanya
ada nggak sih hal yang aku kelakuin tuh salah. Kalaupun aku lakuin salah, biasa tuh yang negur aku tuh atas head of e-sport aku gitu. Jadi sejauh ini I belum see, ada I yang see. sampai bener-bener mereka salahin banget tentang kelakuan aku. Untuk Kira bisa sepenuhnya diterima di tim itu butuh berapa lama Kira? Bener-bener diterima di sini mungkin dibilang bener-bener diterima juga enggak, karena kan sulit juga untuk mereka bisa nyocokin diri sama aku. Cuman butuh berapa lamanya, kayaknya sampai sekarang masih berjalan sih proses yang kayak gitu, karena kan aku masih terhitung baru ya. Menurut aku kalau 6 bulan Benar. terhitung baru di e-sport. Jadi Oke. anak-anak tuh belum yang bener-bener bisa dempet banget sama aku, karena balik lagi kan aku manajer cewek. Ada perbedaan antara manajer cowok sama manajer cewek. Kalau manajer cowok tuh biasanya bisa lebih lengket sama anak-anak karena kan sama-sama ngerti ya apa yang dibutuhin. Nah kalau manajer cewek kan mereka harus ada yang bisa dibatasin gitu loh sama aku, kayak gitu. Benar. Terus kira-kira Kira sebagai manajer untuk bonding dengan playernya itu gimana aja tuh? Ada tips nggak Biasanya kayak bondingnya gimana aja? kalau yang kemarin tuh biasanya nonton bareng, seru-seruan bareng, kayak bercanda bareng atau pas makan bareng kayak gitu sih. Itu bonding itu nggak dibuat, tapi kayak netral aja gitu. Apapun yang kita lakuin tuh itu udah termasuk bonding. Kalau misalnya pas kita ngobrol sama anak-anak, cuma ngobrol santai aja kayak nanyain gimana harinya atau nanyain push rank udah sampai mana, kayak gitu itu bondingnya udah tercipta sendiri, jadi nggak harus dipaksakan untuk bonding banget. Benar. Karena kalau emang udah dekat juga emang dari pertanyaan kecil itu bisa mengarah ke hal lain gitu kan, bisa mengarah ke percakapan yang lebih besar lagi gitu. Benar. Nah terus Kira di sini di satu e-sport ini berarti hitungannya itu sebagai part timer gitu ya? Iya, karena kan emang nggak harus juga kan aku stay tiap hari di GH, karena benar. dari manajemennya juga tahu aku punya kerjaan lain. Jadi puji Tuhan nih sampai sekarang nggak ada yang benar-benar terikat banget sih. Yang penting aku tahu dulu aja di mana anak-anak harus turnamen, di mana anak-anak harus scrim gitu. Aku harus standby ngasih ngasih player atau aku yang buat room segala macam gitu sih. I see. Terus apa nih? Ada nggak sih yang wajib dimiliki seorang tim manager? Kayak tim manager tuh wajib entah good looking misalnya gitu kan, atau wajib kayak kalau gimana? Ada nggak yang paling penting itu sih menurut aku tanggung jawab ya Kak, karena banyak banget kadang tuh manajer, banyak lah aku dengar dari e-sport lain, mau itu e-sport di tanah Jawa atau di Sumut sekalipun, kayak banyak kadang manajer yang tuh nggak bisa tanggung jawab sama tugasnya, kadang ada yang lalai gitu. I see. Kalau misalnya dari itu paling kayak penting. misalnya dari I see. Kalau misalnya dari hal lain kayak misalnya pengalaman di e-sport gitu penting nggak sih? Kayak dia tuh setidaknya harus pengalaman deh jadi seorang player atau apa gitu. Kalau untuk pengalaman jadi player itu sebenarnya menurut aku nilai plus ya, karena kalau misalnya kita pernah main atau kita sebelumnya memang pernah masuk di pro scene ataupun kita pernah kompetitif, jadi kan kita sedikit kurangnya mengerti gitu tentang game ini. Jadi anak-anak ketika mau sharing juga kita lebih mudah ngasih taunya. Cuman kebetulan kan benar. memang basicnya tuh bukan di MOBA tapi di FPS. Cuman aku coba belajar karena nilai plusnya tuh di situ. Kalau misalnya aku mau deket sama anak-anak, aku juga harus bisa mabar sama mereka kan, karena dari mabar itu kan benar. kita dari sharing tentang makro mikro game itu juga mereka jadi nyaman cerita sama aku kalau tentang game, gak cuma sama coachnya aja. Itu sih nilai plusnya kalau kita bener paham tentang game itu walaupun gak 100%. I see. Jadi lebih relate aja dengan apa yang mereka ceritain, keluh kesah mereka gitu kan ya. Karena kalau emang dia itu mengaku sebagai manajer, terus dia itu kayak ngangguk-ngangguk aja, dia itu beranggapan kalau dia itu ngerti, kayak aku ngerti kok apa yang kamu bilang, itu kayak bullshit banget gak sih? Kalau dia itu emang sama sekali nggak tahu. Itu yang kadang sebenarnya buat aku sama Bang Simon tuh kadang bisa miskom. Kayak aku juga belajar kan tentang game ini dari anak-anak juga, aku coba cari informasi, aku belajar sendiri tentang game ini. Kadang tuh ada beberapa hal kayak
contoh entah bracket atau soal kayak double elimination atau segala macam itu kan aku kayak nggak paham. Aku nanya ke mereka. Benar, benar, benar. Karena kalau Iya, misalnya iya, aku iya. beranggapan aku ngerti sendiri, malah nantinya ternyata anak-anak yang terjerumuskan malah kena WO atau segala macam karena nggak kepahaman aku ini. Benar, 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 benar. Terus Kira next levelnya apa nih setelah misalnya deh Kira udah wisuda gitu kan? Apa next levelnya? Insya Kayak Allah mau bisa ngapain, ngambil mau S2 kemana? di profesi. Mau jadi psikolog ya? Udah ada rencana nggak mau ngambil di mana? Kalau misalnya ada rezeki lebih, aku pengen sih ngambil di luar, entah mungkin di Jogja, atau mungkin di Surabaya, atau mungkin di Jakarta. Tapi kalau emang ada yang buat aku, ada yang ngehalangin aku untuk stay di Medan, juga di Medan nggak masalah. Cuman itu kan untuk rencana S2-nya, kalau memang ternyata nggak terpenuhi gitu, plan apa yang mau aku buat nggak gagal, ya mungkin keluar bakal kerja yang lain. Gitu sih, cuman fokusnya S2-nya dulu. Berarti kayak setelah dapat gelar, Kira mau langsung apply job gitu sambil cari-cari S2 gitu ya? Berdoanya sih kalau misal untuk yang kayak kerja panti gini bisa bertahan lama ya. Karena puji Tuhannya kan udah mau masuk 3 tahun. Kalau misal memang bisa tahan terus, mungkin aku bakal fokus di sini karena aku juga senang gitu ngelihat ketemu sama banyak anak-anak. Kebetulan aku orang yang suka banget sama anak-anak, Bang. Jadi ya nyaman aja sebenarnya di kerjaan yang sekarang juga udah nyaman banget. Kalau memang ini bisa bertahan ya kenapa aku harus nyari kerjaan lain, karena males sih sebenarnya kalau aku tuh keluar dari zona nyaman. I see. Emang ada insting keibuannya ya. Suka banget sama anak-anak, ngurusin anak-anak. Bener. Kita udah parah banget sih jadi istri orang. Besok lah coba nikah ya. Iya. Amin aja deh ya. Terus Spencer mau nggak nikah sama aku? Enggak sih. Bercanda guys. Itu ditanyain guys. Ya siapa tahu ada yang jawab, gimana ayo. Enggak Bang, udah ada calonnya. Oh iya, udah nggak ada kesempatan guys kalau gitu. Terus Kira apa tadi ya? Tadi ada deh satu pertanyaan, tapi lupa. Kira apa aja nih pengalaman terburuk dan terbaiknya gitu sebagai tim manager? Pengalaman terburuk dulu deh. Apa pengalaman terburuk Kira sebagai tim manager? Belum lama-lama ini sih. Kan karena tim yang aku bawa ke satu e-sport, tim BCL, itu harus disband. Itu sih kabar tersedih aku ketika aku jadi manajer, karena dulu aku pernah jadi manajer, cuman nggak terlalu lama, kayaknya cuma 3 bulan, dan nggak ada kenangan buruk sih di situ, karena kan aku nge-manajernya online, jadi terlalu deket sama player juga enggak, cuman ngerjain apa yang aku harus kerjain aja. Nah kalau misal di satu e-sport kan emang udah dapet banget kan feel keluarganya, udah deket sama anak-anak juga. Nah sebenarnya nggak pilih kasih, cuman terkhususnya emang paling deket sama BCL. I see. BCL harus disband, cuman ini eksklusif ya guys, BCL disband, belum ada sebenarnya di satu e-sport, cuma nggak apa-apa. Jadi disband, setelah itu emang aku sedih banget. Di situ sih kenangan terburuknya, maksudnya yang paling buat duka di aku, cuman kalau yang lain tuh nggak ada. Aku kayak di satu e-sport semua suka. Kayak belum siap aja untuk move on gitu ya. Oh ada di sini deh orangnya. Berarti itu kayak emang susah banget kayak untuk pisah dengan sesuatu yang udah kita bangun dari awal gitu lah ya. Sebenarnya kalau dibilang bangun dari awal sih nggak sepenuhnya, karena memang sebelumnya BCL tuh udah pernah ngetim sebulan tanpa aku. Nah setelah 1 bulan itu baru aku masuk. Ya, still kayak di early stages-nya kan tahap-tahap awalnya Kira masuk di situ sebagai manajer. Cuma berat juga, sama aja mau tim yang satu e-sport yang ada Akidnya atau tim BCL, keduanya emang aku berat untuk ngelepasinnya keduanya. I see. Ya sama sih, itu kayak hubungan gitu loh. Kayak hubungan, kalau hubungannya ini udah lama kita jalanin dan terakhirnya harus berpisah, itu kan agak susah gitu loh pisahnya gitu.
Cuman Emang kadang bisa. berpisah itu penting untuk memulai sesuatu yang baru, guys. Iya, benar-benar. Dengar guys, berpisah tuh penting. Jadi kalau misalnya itu hubungannya memburu atau toksik, ya ada Hmm, baiknya untuk berpisah gitu. bener. Terus pengalaman terbaik Kira apa nih sebagai tim Pengalaman manager? terbaik aku di satu e-sport ya, atau selama aku jadi manajer. Selama jadi manager. Pengalaman terbaik semua semua di peng- eh, semuanya rata-rata terbaik sih. Maksudnya momen apapun waktu aku sama anak-anak menurut aku semuanya terbaik. Kayak ada nggak sih kayak satu momen yang Kira ingat banget gitu loh, yang mungkin akan Kira ingat selamanya gitu sepanjang hidup Kira kayak satu momen ini sebagai tim manager gitu. Waktu kita kalah, waktu satu slot kita di Selekda yang belum lama ini itu kalah. Jadi di situ tuh anak-anak nangis kan. Maksudnya memang satu slot kita aman, tapi satu slot kita lagi tuh harus gagal karena beberapa hal. Itu di situ anak-anak langsung ngerasain sedihnya sih. Kayak bener-bener ada beberapa yang nangis, ada beberapa yang bener-bener terpukul banget. Tapi di situ semuanya jadi saling merangkul dari kejadian itu. Masa sebelumnya juga udah merangkul sih. Cuman waktu di situ tuh chemistry-nya jadi lebih erat lagi. Itu yang terbaik sih dari 6 bulan ini. I see. Jadi kayak emang udah menunjukkan kalau misalnya di saat itu pas semuanya itu sama-sama merasakan hal yang sama itu udah nampak kalau bondingnya itu terbentuk di situ ya kan ya. Hubungan antara timnya itu terbentuk. Nah, oh iya tadi itu apa aja sih fasilitas yang Kira dapat di satu e-sport gitu sebagai tim manager? Ada nggak? Yang pertama udah pasti kompensasi ya. Ya. Yang kedua fasilitas ya. Ya GH tempat aku. Sebenarnya satu e-sport tuh nyediain aku untuk live streaming. Mereka ngedukung aku untuk live streaming. Cuman untuk saat ini karena kebetulan jadwal aku masih terlalu padat, apalagi sekarang kuliah udah offline, jadi mungkin untuk live streamingnya bakal aku hold dulu untuk sementara waktu. I see. Itu Kira live streamingnya di platform apa? Aku belum tahu sih, cuman dulunya kan aku fokus Nimo yang itu. Cuman kan sekarang Iya. Udah nggak boleh game lagi kan ya? Mungkin nanti aku bakal live di channel YouTube-nya satu e-sport, guys. Oh ya, oke, noted. Jadi nanti bagi kalian yang mungkin mau tengok live streamingnya, kalau udah ada jadwal ya, boleh ke YouTube satu e-sport. Oke, terus Kira pernah ikut organize event e-sport nggak? Kayak misalnya organize turnamen gitu. Dulu Sebelumnya. tuh aku pernah. Dulu tuh kalau boleh cerita flashback, aku dulu tuh bagian dari stream gaming. Setelah itu habis itu aku 99. Nah dulu tuh aku bareng sama mereka kan, tapi aku nggak dibilang ikut event organize-nya nggak. Cuman dulu kan aku berprofesi sebagai caster. Nah talentnya mereka. Jadi kalau dibilang ikut event organize, mungkin di kampus UPU kan sekarang udah ada e-sport. Nah, jadi kadang tuh setiap tahunnya bakal buat turnamen. Nah, di situ aku sama teman-teman UPU e-sport yang lain yang organize turnamennya. Itu sih kalau I see. Oke. Kira kenapa nggak ngelanjutin sebagai caster? Nggak nyaman jadi caster kah atau gimana? Nyaman sebenarnya. Cuman tapi bayaran caster di Medan ini kurang memuaskan gitu ya. Gitu. Untuk saya yang sebenarnya wanita yang banyak berkebutuhan. I see. Oke, noted. Terus Kira ada nggak sih kayak selama Kira jadi team manager terus ikut-ikut banyak turnamen e-sport, ada nggak sih turnamen e-sport yang jelek banget Kira rasa gitu kan? Atau turnamen e-sport terburuk deh yang Kira pernah ikutin tuh turnamen yang gimana? Boleh ceritain nggak? Sebenarnya kalau turnamen buruk gimana ya, nggak enak juga guys ngomongnya. Cuman kan kita nggak sebut merek jadi nggak apa-apa ya. Iya nggak sebut. Biasanya yang kayak event organize-nya ini kayak nggak jelas gitu kak, kayak katanya mulai jam berapa. Cuma rata-rata turnamen Medan memang begitu sih kodratnya. Memang kalau misalnya buat jam 10 mainnya jam 1 mulainya. Jam 10 jam 1 mainnya.
itu nggak Ngaret gitu ya. ya, mostly di sini di Medan tuh emang kayak gitu. Jadi Bener, mungkin bener, bener. mungkin ada beberapa kondisi kali ya yang buat harus terundur sedikit. Cuman biasa aku tuh sama anak-anak yang paling nggak suka tuh turnamen-turnamen yang kayak gitu, karena kan kalau misalnya turnamen jam 10, nah kebetulan kan tinggal aku di Belawan, jadi aku butuh waktu banyak banget Wah, untuk prepare. Jadi kayak benar-benar. 7 tuh aku udah harus bangun, apalagi aku wanita kan. Jadi waktu prepare aku mandi, hair dryer, curly, makeup segala macam tuh udah makan 2 jam, Benar-benar. belum lagi perjalanan aku dari Belawan ke GH-nya satu e-sport udah hampir 45 menit, belum lagi jemput anak-anak turnamen offline tuh udah bisa makan 1 jam. Jadi kan kita ini banget loh, kayak standby banget jam 10, tapi ternyata mainnya jam 1. Nah, itu yang buat kesel. Tahu mending nggak usah buru-buru banget. I see. Iya, benar-benar benar. Itu banyak terjadi sih. Bukan cuma di event turnamen ya, guys. Event-event apapun yang ada di Medan itu mostly kayak ngaret banget. Kayak undur sejam 2 jam gitu. Jadi kayak kita yang rumahnya jauh, yang banyak persiapan, jadi kayak nyesel ngapain sih aku buru-buru gitu. Iya, jadi kayak kesel sendiri Benar-benar. kan. Iya. Karena kayak mereka itu mungkin nungguin tim lain gitu kan. Kalau emang tim lain udah telat, ya I guess mending tinggalin aja gitu. Wah, Bener. just Maksudnya kan kualifikasi aja. yang penting 80%-nya gini loh. Contoh misalnya kalau kita cerita di sebuah turnamen offline 10% timnya tuh belum datang, sedangkan 90% udah datang. Nah, kenapa sih harus menunggu 10% ini sedangkan yang 90% udah standby semua? Kalau kayak Benar. malah nanti IO-nya sendiri yang ngedidik player-player di Medan ini jadi ngaret semua. Kayak misalnya kayak aku sendiri ya yang sebagai manajer, karena udah trauma kena turnamen-turnamen yang kayak gitu, jadi setiap kali ada yang bilang jam 10 ya mulainya, aku jadi leha-leha sama anak-anak. Aku bilang jam 11 aja guys, itu nggak mungkin tepat. Nah kan aku juga nggak cuma nggak menutup kemungkinan cuman aku yang mikir kayak gini, pasti tim-tim di luar satu e-sport tuh juga pasti mikir kayak gitu. I see. Terus kira itu ada apa nggak? Apa sih istilahnya? Kayak kira ada nge-blacklist nggak beberapa event organizer yang kira nggak bakal ikutin lagi gitu? Kayak misalnya, ini parah banget event organize-nya gini kok gitu. Terus terakhirnya nggak bakal ngikutin dari mereka lagi gitu. Kalau yang sampai kayak gitu sih belum ada ya, karena karena gini sih, anak-anak kan juga dari turnamen offline nyari duit kan. Aku nggak mau karena aku emosi sama IO-nya, aku berhubungan buruk sama IO-nya, anak-anak yang malah kena impact-nya. Jadi anak-anak yang sebenarnya pengen nyari duit dari beberapa turnamen yang aku nggak suka, malah mereka jadi nggak dapet duit. Ya kalau aku tetap nanya anak-anak, kalian mau nggak ikut ini? Kalau mereka mau, ya aku nggak ada masalah. Mau aku nanti pasang badan buat mereka di turnamen offline buat ngeributin panitianya, juga menurut aku nggak masalah. Yang penting anak-anak aku tuh safe gitu. I see. Ini kalau boleh tahu, anggota-anggota di tim Kira itu pada masih sekolah kah atau gimana? Untuk beberapa player masih ada yang sekolah. Ada satu. Masih ada yang sekolah ya? Ada 2 orang yang saat ini statusnya masih bersekolah. Jadi kalau misalnya turnamennya itu offline, terus tabrakan dengan waktu dia sekolah itu gimana solusinya? Biasanya kalau misalnya turnamen offline tuh mostly pasti dibuatnya Sabtu Minggu ya. Kalau misalnya anak-anak tuh kebetulan Sabtu Minggunya nggak ada jadwal sekolah. Jadi nggak ada Berarti Kira selalu utamain turnamen-turnamen yang nggak bakal nabrak waktunya dengan waktu sekolah mereka gitu ya? Iya. Karena apa ya? Karena emang sekolah mereka lebih penting. Kalau misalnya nantinya mereka nilainya jelek di sekolah atau nilai ujian mereka jelek, pasti sekolah bakal menyalahkan kita, termasuk orang tuanya si player juga bakal nyalahin kita dan nyalahin si game ini yang sebenarnya nggak ada hubungan gitu loh. Walaupun ada hubungan, mungkin kayak player lebih tersita waktunya di game, cuman kebetulan di manajemennya satu e-sport ini selalu ngingetin anak-anak yang 2 anak ini untuk bener-bener fokus kalau lagi ujian. Bahkan kalau memang mereka ada waktu ujian atau waktu try out gitu, kita nggak bakal kasih waktu ke dia, waktu buat main gitu, kayak jadwal untuk main. Jadi lebih baik kita gantiin ke cadangan, karena kan kita masih punya cadangan. Jadi lebih baik main daripada yang harus bukan buang-buang waktu sih, maksudnya ngorbanin gitu waktu ya di game ini. Lebih baik dia belajar gitu. Iya. I see. Terus Kira
Yang baik gimana? Kayak event turnamen yang baik banget menurut Kira itu gimana? Yang the best deh turnamen yang ini pokoknya gitu. Kayak ada nggak menurut Kira yang Turnamen yang turnamen terbaik yang pernah diikutin? ada sih, Itu yang gimana itu? Turnamen yang gimana? yang biasanya selesainya cepet, on time, sebelum jam 5 sore udah bisa selesai. Terus yang paling penting, Hmm, hadiahnya langsung cair. iya benar-benar. Soalnya kalau biasanya yang nggak langsung share kita kayak nagih-nagih lagi, Iya, kadang terus tuh katanya kalau belum deh nggak lagi apa-apa gitu. sih sebenarnya nagih. Cuman kadang tuh aku beberapa kali ketemu sama event organize yang sama sebenarnya. Ketika diminta uangnya, malah jadi kesannya Hmm. dia gini, pas aku minta uangnya, malah kesannya kayak aku yang butuh duit itu banget. Kayak contoh aku mau minjem duit ke dia, padahal aku nggak minjem. Itu emang hak hak anak-anakku Hmm. karena udah jualan. Benar-benar Cuman kayak benar-benar. diundur Senin ke Selasa, Selasa ke Kamis, Kamis ke Sabtu, Sabtu ke Minggu, Minggu ditanya Selasa. Alasannya biasa karena hujan, karena m-banking error segala macam yang kayak gitu. Gak suka sih aku. Iya 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 iya. I see. Terus Kira apa nih harapan ke depannya untuk diri kamu? Harapan kedepannya untuk diri aku semoga aku bisa makin apa ya, ke next levelnya aku sih, karena aku jujur aja belum puas sama aku yang sekarang untuk umur segini. Hmm. Dengan tolak ukur aku sukses tuh emang materi sih sebenarnya kalau aku ya, karena kan beda ya tolak ukur sukses seseorang, cuman kalau di aku tuh materi. Nah untuk saat ini aku merasa aku belum sampai di level dimana aku udah bisa nikmatin uang aku sepenuhnya, belum sampai situ. Nah harapan kedepannya itu Hmm. aku pengen sampai di titik dimana aku bener-bener bisa nikmatin semua apapun yang aku kerjain. I see. Bang Tamado, hashtag butuh cuan. Bener bang. Kayaknya semuanya butuh deh. Butuh semuanya. Butuh, butuh. Terus Kira belakangan ini ada kesulitan nggak? Kesulitan akhir-akhir ini mungkin karena masuknya kuliah offline ya. Jadi tuh kayak waktu aku Hmm. ternyata kayak gitu sih. Jadi kesulitannya di situ. Kadang nabrak sama Bener, waktu bener, bener. namanya anak-anak, mau nggak mau aku harus kuliah dulu kan gitu. Hmm. Berarti Kira lebih suka kayak kehidupan-kehidupan pas semuanya bisa serba online gitu ya daripada yang sekarang pada Sebenarnya offline semua. sih aku suka turnamen offline, aku suka turnamen, aku suka ngampus offline karena aku nggak masuk kalau Hmm. kita sedang ngampus online tuh materinya nggak masuk di aku. Ah Cuman bener. karena sebentar lagi aku mau skripsi, jadi aku kan lagi PKL, jadi banyak yang Ah. aku urus. Sebenarnya dibilang nabrak tuh karena emang posisinya sekarang aku udah semester 7 mau PKL, makanya agak agak ini agak mepet semua jamnya. Aslinya mas sebenarnya harusnya Hmm. aman-aman aja. I see. Berarti kayak pas sudah ganti jadi offline semua, jadi kayak time managementnya harus diubah secara total Bener, gitu kan iya ya. bener. Oke, kalau gitu, kalau overthinking gitu belakangan ini ada nggak? Kayak overthinking mengenai sesuatu? Nggak ada? Overthinking pasti banyak lah ya, apalagi anak-anak umur aku tuh kayak pasti banyak sih yang mikirin kayak orang tua makin makin ini kan makin berumur, terus kita masih belum jadi apa-apa gitu sih paling overthinkingnya. Berarti Kira emang pengen banget untuk ngembangin diri Kira lagi gitu ya. Kalau dari Kira sendiri, apa yang kira-kira Kira merasa kurang banget, kayak mesti bisa dikembangin lagi dari diri Kira? Pengetahuan sih. Soalnya Hmm. bagi aku tuh kayaknya pengetahuan aku tentang dunia kerja, tentang apa ya, tentang segala macam lah kayaknya yang ada di dunia ini, menurut aku pengetahuan aku masih minim banget. Itu yang harus aku press buat aku bisa lebih cari tahu lagi tentang hal-hal yang belum I aku see, I tahu see. sebelumnya. Itu sih. Kalau dari materi-materi kuliahnya, Kira merasa kurang nggak? Kayak kan itu off online kan ya. Kayak abang tuh untuk pas semester akhir gitu, kayak semester akhir, jadi tinggal dikit mata kuliah yang online gitu. Dan itu abang sering kayak ketiduran gitu, di online masuk Zoom terus tidur gitu. Itu Sama sering sih, banget sama gitu. sih. Jadi itu ada merasa gitu juga nggak Kira? Ada juga Kalau ya. untuk materi udah pas, sebenarnya sih aku nggak bisa nyalahin kampusnya. Cuman memang materi yang kalau misalnya harus dibandingkan ya, materi yang ada di kampus aku sama materi orang lain tuh jauh beda banget. Disitulah tugas aku buat nyari info tuh lebih jauh lagi tentang I tentang see, I see, I jurusan see. yang lagi aku concern ini.
Karena di kampus aku nggak semuanya dipelajari. Karena kalau boleh bandingkan nih antara ini sama yang kampus ternama di Medan yang punya psikologi terbaik tuh beda banget. I see. Iya. Jadi kayak Kira itu ngembangin diri terus-menerus kayak cari-cari info mengenai ilmu sana sini gitu lah ya. Kalau ada mood sih, Bang. Oke. Nggak apa. Karena emang susah juga sih. Kayak Abang juga kemarin tuh ikut organisasi juga di kampus. Jadi emang agak susah juga ngatur waktu gitu. Pandai-pandai ngatur waktu sih. Dan mungkin dengan Kira sebagai tim manager bisa ngebantu Kira juga mengatur waktu lagi gitu kan ya. Iya, benar. Terus ini kan bakal di-post nih kan, videonya bakal di-post di YouTube, bakal di-post di IG kita, dan mungkin Kira beberapa tahun ke depan bakal lihat lagi video ini kan ya. Kira ada pesan nggak yang mau Kira sampaikan ke diri Kira di masa depan gitu? Oke, boleh. Kira, kamu tuh udah hebat banget bisa sampai di titik ini, walaupun banyak halangan dari ngikut e-sport 2017 sampai 2022 ini udah banyak halangan. Banyak juga orang-orang fake segala macam. Cuman udah hebat banget kamu sampai di titik ini. Apapun yang kamu lakuin sampai di tahun ini, maksudnya kan ceritanya kalau aku lihat ke belakangan, apapun yang kamu udah capai sampai di tahun 2022 itu semua udah keren banget sih semuanya. Jadi Iya. Jadi mewek. Ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya normal gitu kan. Karena kita itu mengalami banyak kesulitan, apalagi proses kita dari waktu ke waktu. Kayak kita mungkin nemuin banyak orang yang ngerendahin kita, banyak yang nggak suka sama kita, itu wajar aja gitu kan. Jadi kita fokus sama diri kita aja intinya gitu. Benar. Kayak kita pengen ngembangin diri kita. Dan kita itu emang mungkin kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita itu udah berkembang, tapi sebenarnya kita itu udah berkembang. Cuma karena itu prosesnya lambat, kita jadi tidak menyadarinya sendiri emang gitu. agak perlahan mungkin ya. Oke, terus Kira ada pesan nggak untuk orang-orang yang mungkin pengen jadi manajer tim e-sport ke depannya? Buat kalian semua yang pengen jadi tim manajer, aku saran aku sih bener-bener bertanggung jawab sama tugas ini, walaupun kelihatannya sepele, cuman manajer tuh ambil peran penting banget di e-sport manapun, karena tanpa adanya manajer e-sport juga nggak akan bisa jalan. Iya, benar-benar harus disiplin, benar-benar harus bertanggung jawab, harus ngasih contoh yang baik-baik semuanya ke anak-anak gitu, ke playernya maksudnya. Terus Kak. Sip. Oke, Kira, kayaknya itu aja deh untuk podcast kita kali ini. Thank you ya Kira, udah mau kita invite di sini. Oke, sama-sama. Terus thank you juga audiensnya, fans Kira yang udah datang, udah mau ngeramein live-nya. Iya, soalnya banyak yang nganggap Kira sebagai idol lah di sini. Oke. Thank you semuanya, dan juga thank you sama sponsor-sponsor kita, eSportnesia sama Koda juga, dan semoga kedepannya kita bisa undang Kira lagi di lain topik gitu kan ya. Oke, see you next time everyone.